Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmawati. Saya calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SD Negeri 3 Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Dan fasilitator kami yaitu Bunda Ratna Ernawati, Unit Kerja SD Negeri Karangasem 1, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Sedangkan pengajar praktik kami yaitu Bunda Eva Tuzaimah, Unit Kerja SD Negeri 5 Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Saya akan memaparkan terkait koneksi antar materi yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya berdasarkan 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa 1. Guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. 2. Pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, yaitu mengutamakan aspek kognitif anak. 3. Belum memahami karakter dan kebutuhan anak dalam belajar. 4. Siswa pasif dan motivasi belajar siswa masih rendah. 5. Suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Berikut ini adalah suasana kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan sebelum saya mempelajari modul 1.1. Di sini terlihat bahwa pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat kepada guru, yaitu siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru dan terlihat pasif, serta penilaian yang saya lakukan hanya mengutamakan aspek kognitif. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain, yang pertama yaitu merubah pemikiran saya bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Yang kedua yaitu pembelajaran berpusat kepada anak atau student center, yaitu dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuannya. Yang ketiga yaitu memahami setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda-beda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Sebagaimana sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1, saya juga dapat merubah perilaku saya. Antara lain, yang pertama yaitu mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa lebih meningkat. 2. Seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa dalam belajar.
yaitu dengan mendesain pembelajaran yang berpihak kepada anak sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitasnya masing-masing sesuai dengan kodratnya. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan segera saya lakukan di kelas antara lain: yang pertama yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan serta melibatkan peserta didik. 2. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini sangat penting kita terapkan pada anak-anak saat ini. Mengingat perkembangan teknologi, banyak sekali anak-anak yang kehilangan nilai-nilai budayanya. Di sini saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai kearifan lokal budaya setempat. 3. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi terhadap pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Selanjutnya, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada anak tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. 5. Menerapkan sistem Among, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Kita sebagai guru berperan sebagai pamong dalam penerapannya di kelas. Sesuai pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, kita dapat menerapkan pola ASI, asuh, dan asah. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain. Dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat, bakat, karakter, dan kebutuhan anak. 2. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang terakhir, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada sang anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.